Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan video untuk melengkapi pembelajaran hari Kamis yang lalu. Harapan saya pada pertemuan kali ini kalian dalam kondisi sehat, masih tetap semangat, di rumah masih menjaga kesehatan dan menjaga makan agar imun tubuh kalian tetap terjaga. Langsung saja, di sini ada beberapa alat yang perlu kalian ketahui. Saya mulai dengan ini, namanya neraca. Kalau di pasar itu biasanya atau umumnya disebut dengan timbangan, tapi bentuknya bermacam-macam. Ini yang biasa digunakan di sekolah ya, di sekolah yang menggunakan ini. Ini juga bentuk neraca. Ini, perhatikan tanda panah ini, neraca. Kemudian ada penggaris, ini stopwatch. Ini ada alat ukur namanya jangka sorong, di buku paket ada. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter bila bendanya berbentuk tabung atau kedalaman dari sebuah tabung. Jadi misalnya tutup botol itu kan ada bagian yang masuk ke dalam. Ini biasanya menggunakan pengukurannya menggunakan ini. Di sini ada tanda lancip ini. Kemudian ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur zat cair, mengukur volume. Kemudian di sini ada termometer zat cair, digunakan untuk mengukur suhu. Di sini juga ada gelas ukur lagi. Kemudian ada meteran. Ini mikrometer, ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, tapi biasanya bendanya itu bentuknya tipis-tipis, misalnya plat seng gitu ya. Kemudian di bawah ada kegiatan mengukur tinggi badan. Ini mengukur atau alat ukur suhu badan. Ini seorang ibu ingin mengetahui anaknya sakit panas atau hanya demam biasa. Kemudian di sini ada matahari pada senja hari. Nah, selanjutnya alat ini digunakan untuk apa? Nah, ketika kalian kemarin mengidentifikasi suatu peristiwa dan melengkapi tabel, maka kalian berkaitan dengan alat ukur yang di slide 1. Nah, saya mulai dengan peristiwa yang pertama. Saya ambil poinnya yaitu mengukur tongkat. Yang diukur apanya? Panjang. Ukurannya apa? Menggunakan sentimeter atau meter. Kemudian di sini ada baku dan tidak baku. Artinya ketika kalian menggunakan ukuran baku, maka siapapun yang mengukur dengan menggunakan alat ukur yang pasti, maka hasil ukurnya akan sama. Tetapi pada ukuran yang tidak baku, menggunakan jengkal atau menggunakan depa. Ini dipakai pada zaman dulu ketika belum ada alat ukur. Namun karena telapak tangan masing-masing orang itu tidak sama, mengakibatkan hasil ukurnya menjadi tidak sama, sehingga dikelompokkan dalam ukuran tidak baku. Nah, kemudian alat ukur panjang adalah penggaris atau meteran. Ada lagi tadi jangka sorong, mikrometer, itu bisa digunakan untuk mengukur panjang. Kemudian yang kedua, menimbang gula, bisa menimbang beras, tepung, brambang yang digunakan di pasar-pasar itu. Sebenarnya mereka mengukur apa? Yang diukur adalah massa. Yang diukur massa. Kemudian ukurannya menggunakan kilogram atau gram.
ada juga menggunakan ukuran on. Nah, ketika seseorang tidak di rumah tidak memiliki alat ukur, mereka menggunakan pembandingnya adalah kaleng atau gelas. Nah, ini masuk pada tidak baku juga, karena kaleng yang digunakan seseorang dengan orang lain ini besarnya bisa tidak sama, sehingga hasilnya juga tidak sama. Ketika menggunakan timbangan atau neraca, siapapun yang mengukurnya hasilnya akan sama. Yang ketiga, kegiatan mengukur lamanya peserta, misalnya lomba gerak jalan. Yang diukur apa? Yang diukur adalah waktu. Ukurannya apa? Menggunakan sekon, menit, atau jam. Nah, tidak bakunya menggunakan matahari. Pada zaman dulu orang hanya mengira-ngira kalau jam 12 siang itu matahari ada di atas kepala. Nah, ketika senja hari matahari terbenam, maka diperkirakan itu jam 6. Nah, dari masing-masing daerah ini waktu itu menjadi tidak sama, maka dikelompokkan dalam pembanding tidak baku. Alat ukur yang digunakan stopwatch. Jadi ketika menggunakan stopwatch, hasil ukurnya menjadi sama. Yang keempat, memeriksa panas tubuh. Yang diukur apa? Yang diukur adalah suhu. Ukurannya Celcius, Kelvin, Reaumur, atau Fahrenheit. Di SD mungkin kalian pernah mendengar ini. Jadi itu ukuran suhu. Kemudian tadi ada di slide 1, seorang ibu memegang dahi anaknya, panas atau tidak, menggunakan telapak tangan. Nah, kalau menggunakan telapak tangan ini satu orang dengan orang yang lain bisa tidak sama, dan di telapak tangan tidak ada angka, tidak ada ukuran. Maka dikelompokkan dalam ukuran tidak baku. Alat ukur yang digunakan adalah termometer untuk mendapatkan hasil ukur yang sama. Kemudian yang kelima, ada senter 1 baterai dengan senter 2 baterai. Maka ketika dihidupkan akan lebih terang jika menggunakan 2 baterai. Sebenarnya apa yang diukur di situ? Yang diukur adalah arus listrik dengan ukuran ampere atau miliampere. Kalau alat ukur panjang, ukurannya sentimeter, meter, milimeter, maka di alat ukur arus listrik ini ada ampere, miliampere, kiloampere juga ada. Nah, alat ukurnya sendiri menggunakan ampere meter. Saya ulangi, nomor 1 panjang, massa, kemudian waktu, suhu, arus listrik, ini masuk pada besaran pokok. Karena besaran itu ada 2, nanti ada besaran turunan. Besaran pokok untuk di SMP ada 5, nanti di SMA akan ditingkatkan menjadi 7. Tapi kalian cukup 5 saja. Saya lanjutkan dengan besaran berikutnya, yaitu nomor 6, yaitu volume. Air santan, bisa cair yang lain, bila digunakan untuk membuat kue, untuk memasak, maka menggunakan penakar. Sebenarnya yang diukur apa? Yang diukur adalah volume. Ukurannya apa? Milimeter, meter kubik, sentimeter kubik, dan seterusnya. Nah, ketika tidak memiliki alat ukur, orang menggunakan gelas, menggunakan sendok. Tetapi gelasnya itu kan bisa gelasnya besar, bisa gelasnya kecil, menjadi tidak sama. Maka dipilah juga menjadi satuan ukuran baku dan tidak baku. Jadi tadi di slide pertama ada gelas ukur, itu yang digunakan untuk mengukur volume. Lanjut, ketika seseorang mengendarai sepeda motor, di sepeda motor di bagian depan itu ada alat ukur, yaitu speedometer. Sebenarnya yang diukur apa? Kecepatannya. Misalnya 40 km per jam. Kok terlalu kencang?
maka dikurangi jadi 30. Kok kurang kencang? Ya dinaikkan menjadi 50 km per jam. Di situ ada tulisan kilometer per jam. Bisa juga menggunakan yang lain yaitu meter per sekon. Selanjutnya yang peristiwa 8, mengukur areal sawah. Orang tidak akan mengukur panjangnya, jadi biasanya menggunakan satuan hektar. Nah, satuan hektar ini sebenarnya sudah terukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Yang diukur adalah luasnya. Nah, ketika mengukur luas, ini kalian atau petani itu bisa mengukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini dikatakan besaran yang tidak pokok karena ada 2 besaran yang ada di situ, panjang dan lebar. Sebenarnya lebar itu masuk pada satuan panjang. Nah, ketika tidak memiliki alat ukur, biasanya seorang petani itu kalau menjual sawah itu pakai ukuran peta, 1/3, 1/4, 1/8, menggunakan ukuran peta atau plong. Jadi kalau misalnya di perumahan itu berapa plong yang diambil, 1 plong. Nah, tidak diukur menggunakan luas, walaupun sebenarnya mereka mengukur juga berapa panjangnya, berapa lebarnya. Alat ukur yang digunakan adalah meteran. Kalau meteran terlalu pendek ada meteran roll ya, meteran gulung ya, namanya roll meter, itu bisa digunakan. Lanjutnya yang ke-9, apabila seseorang misalnya mau menjual barang rongsokan itu sampai di tempat penampung, itu biasanya dimasukkan di karung, kemudian digantung. Itu sebenarnya di situ ada ukuran. Nah, ini bedanya dengan massa. Kalau massa tadi alat ukurnya diletakkan di satu tempat. Kalau yang mengukur berat ini digantung. Nah, ketika digantung ini ada pengaruh gravitasi bumi. Itu bedanya antara massa dengan berat. Menggunakan ukuran apa? Kilogram Fos. Nah, kalau misalnya tidak ada ukuran, biasanya ukurannya pakai karung. Nah, nama alat ukurnya adalah neraca pegas. Yang ke-10, setiap bulan ada petugas dari PLN yang mencatat di box depan ya. Di box depan itu ada ukuran, sebenarnya yang dicatat itu apa? Habisnya energi yang digunakan setiap bulan atau daya yang dihabiskan di situ. Nah, di sini tidak ada satuan atau ukuran tidak baku, tidak ada, karena di sana ada alat ukurnya yang disebut dengan joule meter. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nih, sesuatu yang dapat diukur, tadi ada panjang, massa, waktu, itu namanya besaran. Besaran dibagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu tadi nomor 1 sampai 5, nomor 6 sampai 10 adalah besaran turunan. Jadi biasanya besaran turunan itu nanti ada rumus perkalian di matematika. Misalnya luas, panjang kali lebar. Misalnya volume, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ukurannya itu adalah pembanding yang disebut dengan satuan. Di sesuatu yang digunakan sebagai pembanding, yang terbagi jadi 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Dan alat ukur sesuatu yang digunakan untuk mengukur. Nah, demikian pembahasan untuk bab 1 yang dimulai dari kalian kegiatan mengukur, kegiatan menanam, kemudian membuat laporan, sampai pada akhir ini kesimpulan. Itu nanti digunakan di hari Kamis depan untuk ujian bersama. Nanti proses ujiannya akan disampaikan oleh panitia atau ke guru masing-masing bagaimana sistemnya. Yang pasti bentuk soalnya adalah pilihan ganda, milih A, B, C.
Kalau kemarin itu permintaan sekolah itu ada soal 20, untuk IPA saya tidak 20, hanya 10 saja. Demikian apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham, karena kemarin kalian sudah melakukan identifikasi, sekarang sudah saya jelaskan dan kalian bisa baca ulang. Terima kasih, tetap jaga sehat, tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.